Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fazal laili hadarna fazal bait insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayya salimu alaihi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi min azwajihi wa zuriyatihi wa ashabihi wa alal baiti kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati Pak Charlie, sebagai ahli rumah, Pak Wel, para hadirin lainnya yang hadir pada malam hari ini. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita diberi kesehatan, kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di rumah ini dan minta kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Kemudian ke hadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita telah menitipkan salawat. Semoga salawat tadi diterima oleh Allah dan digantikan oleh Allah dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali dari Allah melalui Rasulnya. Baik, pada malam hari ini kita nak cerita tentang Baitullah. Setahu Pak Charlie, Baitullah ini ada berapa macam? Ada dua. Satu yang dibakar, Ya, satu yang di hati. hati. Kalau Pak Wen? Dua. Dua. Jadi Baitullah itu artinya rumah Allah, Pak. Itu ada 4 macam. Satu, Baitullah yang di negeri Bakkah. Itu rumah yang pertama kali Allah bangun sendiri. Yang kedua, tanda Baitullah, tapi tetap dikatakan Baitullah, itu yang di Mekah, Ka'bah. Yang ketiga, Baitullah di sekitar rumah kita, masjid atau mushola. Yang keempat, Baitullah yang di hati. Nah, yang nak kita bahas hari ini adalah Baitullah yang di hati. Kalau di Thariqat itu dikatakan bahwa qalbul mukminin Baitullah. Hati seorang mukmin itulah Baitullah. Jadi dulu pernah ditanya kawan, Pak Abu, ada tak dalilnya pada kitab Quran yang mengatakan bahwa hati seorang beriman itu adalah rumah Allah? Saya kata ada, tapi dalil itu tidak terang. Dia harus dipahami dengan pemahaman, baru kita tahu, oh ini dalilnya. Nah, coba dibuka surat Al-Baqarah ayat 125. Al-Baqarah 125. Nah, situ nanti akan kita dapat informasi. Wa'iz. Clear. Wa'iz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iz ja'alnal baita
mas'abatan linnasi wa amnah wa tabhizu min maqami Ibrahim musalla wa hidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit ta'ifina wal akifina waruka sujud. Ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu dalam kurung Ka'bah tempat berkumpul dan tempat aman bagi manusia. Ingatlah ketika aku katakan, jadikanlah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Ingatlah ketika kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, serta yang rukuk dan sujud atau sholat. Nah, dari ayat yang dibaca oleh Pak Charlie tadi, ada tak yang Pak Charlie lihat ada indikasi bahwa itu adalah Baitullah yang di dado kita? Ada tak nampak? Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, serta yang rukuk dan sujud. Ada, Pak? Ada ya? Itu ya? Nah, dan pandangan Pak Charlie, bagaimana penjelasannya? Ya, bersihkan hati, Pak. Bersihkan rumahku untuk orang-orang yang tawaf. Bersihkan hati untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, serta yang rukuk dan sujud. Orang yang bersih hatinya, Pak. Di sini tertulis. Oke. Pak Wen, Belum ada. tidak nampak ya? Tidak nampak. Oh, kenapa kita mengangkat itu dan mempertanyakan balik? Apakah Pak Charlie melihat indikasi arahnya kepada Baitullah dalam diri kita? Nah, kata Pak Charlie ada kan? Kalau kata Pak Wel, belum nampak. Nah, jadi benar. Jadi wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila antohiro baiti. Nah, itu dia. Aku perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, kalian bersihkan rumahku. Nah, itu. Ada, Pak? Ya. Benar kan? Baiti kan? Yang berkata ini Allah melalui Rasul dan Nabi Muhammad, tertulis pada surah Al-Baqarah ayat 125. Real. Aku perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku. Nah, itu. Jadi ini kalau udah hati-hati, Pak, orang akan membawa itu ke syariat. Syariat yang di mana? Yang di Mekah. Ibrahim, Ismail, bersihkanlah Ka'bah itu. Pertanyaannya, apakah itu salah? Tidak juga. Benar itu. Karena Ka'bah itu tempat orang tawaf, i'tikaf, rukuk dan sujud. Makanya kajian kitab Quran itu baik tingkat syariat, thorikat, hakikat, ma'rifat, i'tikad, sifat zat, sejatinya tidak ada berbeda. Yang membedakan itulah cara kita memahami berdasarkan kapasitas akal pikir seseorang. Nah, dalam kajian umum, lah benarlah itu, Pak. Ibrahim, Ismail, kau bersihkan rumahku dalam artian Ka'bah tadi, karena orang nak tawaf, nak i'tikaf, nak rukuk dan sujud di sini. Akhirnya dibersihkan di sana. Benar itu. Di tingkat syariat. Tapi sebatas itu, Pak, belum ada yang bisa kita pakai. Kalau istilah Pak Prabowo itu masih sebatas omong-omong. Kan ya, Pak? Kalau batas itu ceritanya masih omong-omong itu. Dia akan bisa kita pakai seketika kelas itu dinaikkan. Kapasitasnya dinaikkan ke tingkat di atasnya. Bukan lagi syariat, bukan lagi tharikat, masuk pada hakikat. Bagaimana cara pemahamannya? Aku perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku bagi
Siapa? Bagi orang yang tawaf, i'tikaf, ruku, sujud. Pak Charlie pernah nengok orang tawaf? Pernah kan? I'tikaf pernah, ruku pernah, sujud pernah, di sekitar Ka'bah pernah kan Pak? Nah, sebenarnya yang Pak Charlie lihat itu bukan orang yang tawaf, bukan orang yang i'tikaf, bukan orang ruku, bukan orang sujud, tapi badannya. Badan orang tawaf, badan orang i'tikaf, badan orang ruku, badan orang sujud. Artinya apa? Yang tawaf itu adalah rohnya, yang i'tikaf itu adalah rohnya, yang ruku itulah rohnya, yang sujud itu adalah rohnya. Nah, roh ini rumahnya di sini. Nah, itu Pak, cara kita memandang. Di mana? Di hati. Sesuai dengan ungkapan Rasulullah, abdi fi qalbi mu'min. Hambaku dalam hatimu namanya mukmin. Orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa dia percaya kepada Tuhan? Karena dia pernah melihat Tuhan. Bersama Tuhan, berhadapan dengan Tuhan. Ditanya oleh Tuhan, alastu birabbikum? Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Ya, karena mereka mendengar, melihat, berhadapan langsung. Mereka jawab, bala syahidna. Benar engkau dengan Tuhan kami menyaksikan. Jadi mukmin itu rumahnya di hati. Dia dikatakan mukmin karena dia pernah menyaksikan Tuhan. Itulah ruh. Maka benarlah hati itu adalah satu di antara rumah Allah yang 4. Nah, kalau bahasan kita dalam bahasa kayak hakikat, larinya ke situ Pak. Batas ini nangkap. Sekarang kita masuk kepada siapakah yang sholat. Nah, itu. Jadi selama ini kita mengartikan yang sholat itu adalah yang ke masjid, atau yang di musola, atau yang di rumah, yang tegak, ruku, i'tidal, sujud, duduk, yang Allahu Akbar sampai salam. Benarkah itu sholat? Jawabnya bukan. Itu sembahyang. Jadi untuk sembahyang bisa di masjid, bisa di musola, bisa di rumah, bisa di lapangan, bisa di mana. Tapi sejatinya yang sholat itu bukan tubuh badan jasad, melainkan yang gaib pada tubuh. Balik lagi, roh atau mukmin atau diri kita sendiri. Nah, untuk mengetahui itu, coba lihat surah Al-Baqarah, yaitu ayat 2 dan 3. Ya. OL. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Terus Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. ya. Yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan pada mereka. Nah, bagaimana pandangan Pak Wel dengan ayat itu? Ada tak indikasi bahwa yang sholat itu adalah yang gaib, yang ianya ada dalam hati kita masing-masing, itu ruh. Nampak? Orang-orang yang beriman pada yang gaib menegakkan sholat. Ada tak arahnya menunjukkan bahwa itu adalah ruh?
pada ayat yang Pak Wel baca tadi. Nanti pindah ke Pak Charlie gitu. Jadi metode ini Pak mempertajam kita dan mempertajam pemirsa yang menonton film. Karena mereka akui bahwa tanya jawab itu luar biasa, menurut dia lebih mudah dipahami. Ya, karena ini kitab ini itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, Nah, kitab itu kan sebetulnya ayat-ayat yang ada di dalam dada. Nah, di dalam dada dilanjutkan yaitu itu apa? Dilanjutkan di ayat selanjutnya. Ya, di dalam dada itu adalah orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rezekinya. ada indikasi ke situ. Ada indikasi. Ada. Oke. Pak Charlie, Sama. sama. Begitulah cara kita memahami kitab Quran, walaupun kita bukan orang sekolahan dan kita tidak mau tafsir. Tafsir itu Pak seperti yang tadi yang dikatakan Pak Wel tadi, yang mendirikan Masjidil Aqsa adalah Nabi Adam menurut Syanong. Kalau menurut Syanong dari Ibrahim, dan akhirnya banyak pendapat-pendapat orang-orang. Artinya tidak ada kepastian Pak. Itu tafsir. Nah, dalam kajian tasawuf kita tidak mengenal tafsir. Kita hanya mengenal fardu ain, wajib nyata, real, bisa dibuktikan. Termasuk ini. Nah, tadi yang saya katakan, kalau Baitullah itu adalah dada kita, itu adalah hati. Di dalam hati itu adalah ruh. Nah, ruh ini, itu. Pertanyaannya, siapakah yang sholat? Ya ruh itu. Dalilnya itu tadi ayat. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Jadi orang yang bertakwa itu itulah yang percaya kepada yang gaib. Pertanyaannya, kalau gaib itu tidak terlihat, tidak terdengar, tidak terasa, berarti yang percaya ini bukan benda, bukan fisik. Pasti yang gaib-gaib juga. Nah, itulah roh tadi. Roh ini gaib, Rasul gaib, Allah gaib. Dan roh pernah melihat Rasul, Rasul pernah lihat Allah. Jadi benarlah kalau roh itu yang sholat. Kadang ada kalimat di sini, allazina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang percaya kepada yang gaib, wa yuqimuna shalah, dan mendirikan sholat. Dan wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebagian daripada rezeki kami maka dia infakkan, dia nafkahkan. Apa itu rezeki? Apa itu rezeki Pak Celi? Nah, sebagian daripada apa yang kami berikan kepada dia, dia bagikan. Ayo kita lihat apa itu rezeki. Kalau mau cerita ke rezeki itu balik sudah ke casing Pak. Artinya yang melaksanakan rezeki itu bukan lagi yang gaib, tapi badan tubuh jasad. Tapi dipandu oleh roh tadi. Ya, Itu menurut saya Pak. ya. Kalau Pak Wel, Rezeki. apa itu rezeki? Berdasarkan ayat ini. Ruh itu sendiri. Rezeki. Jadi jawaban Pak Charlie dengan jawaban Pak Wel itu sama-sama benar, walaupun berbeda versi. Mungkin kalau kata Pak Charlie tadi itu sudah masuk pada fisik, mungkin uang, makanan, macam-macam itu sudah benar, dan itu rezeki. Tapi berdasarkan cerita kita di sini, ini gaib. Nah, yang gaib ini membagikan yang gaib kepada orang-orang. Nah, apakah yang dia bagikan? Yang dia bagi itu rezeki. Nah, barangnya apa? Itu. Jadi ada gaib.
Iya, macam-macam. Apa kira-kira? pengetahuan. Apa kira-kira Pak? Kalau yang tadi, yang Pak Charlie tadi udah benar itu. Tapi versi zahir. Karena cerita itu cerita gaib. Nah, yang gaib yang dia bagikan ini apa? Pengetahuan dan takwa. Karena dia gaib, tentu yang dibagikannya pun gaib Gaib juga. juga. Menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada kita. Sebagian rezeki. Itu kan ilmu pengetahuan. Menginfakkan sebagian rezeki. Lalu metode ini sifatnya memancing, Pak. Memancing akal pikir kita dan memancing akal pikir saudara kita yang menonton video. Ya kalau secara gaib Pak, yang dibagikan yang diinfakkan itu ilmu pengetahuan dan dakwah secara gaib. Karena kan ini roh membagikan ilmu pengetahuan. Kalau yang tadi balik ke versi badan tubuh jasad yang melaksanakannya. Kalau versi gaib dia memberikan pengetahuan. Karena Pak, di dalam bacaan duduk di antara dua sujud ada warzukni, Pak. Betul, Pak? Betul. Apa artinya? Berilah aku rezeki. Nah, kalau Raja Salman orang Arab, Ya, duitnya banyak banyak, rezekinya. duitnya banyak, Pak. Hmm. Kok dia ngomong itu juga, Pak? Enggak juga, berarti dia belum juga ada rezekinya. Belum dapat Kurang rezeki. juga ya. Berarti rezeki yang dimaksud ini bukan duitnya tuh, bukan emas, bukan perak. Kalau menginfakkan sebagian rezeki yang kami Iya kan, Pak Jali? anugerahkan. Raja Salman pasti baca itu juga. Mestinya Menginfakkan. kalau diartikan itu uang, tadi kan saya katakan itu benar. Yang kata Pak Jali itu benar. Tapi kita kan masuk pada pendalaman. Kalau itu diartikan uang, emas, perak, dan macam-macam, Raja Salman tidak boleh lagi ngomong itu. Jual, Pak. Tapi dia ngomong itu juga. Bahkan Nabi Sulaiman ngomong itu juga. Apa itu, Pak? Infakkan sebagian. Keimanan biasanya, Pak. Biasanya keimanan kalau di Menginfakkan sebagian rezeki Pak. Sebagian, tidak segalanya. Kalau segalanya habis dia, Pak. Menginfakkan sebagian rezeki dalam bentuk gaib. Ini dia katanya dia tahu. Minum kopi dulu. Menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Menginfakkan sebagian rezeki. Nah, masa menginfakkan sebagian rezeki dalam bentuk gaib itu kan bentuk takwa. Kan di situ ada kalimat. Mereka itu mengimpakkan sebagai rezeki yang kami anugerahkan kepada dia. Sebagai Apa sih yang Allah anugerahkan kepada ruh yang oleh ruh dibagikan ke kawan-kawan? Ada tak kira-kira yang Allah dan Rasul berikan kepada ruh? Nah, oleh ruh itu dibaginya ke kawan-kawan. Apa barang itu? Yang pasti di sini bukan duit, bukan emas. Ya. Karena Raja Salman tidak mungkin lagi minta rezeki kalau ceritanya emas kayak duit. Ingat tak ini? Apa sifat 20 kemarin? Kodrat di Allah, nyata di Rasul. Di kita qadirun. Kodrat itu kuasa. Kuasa di Allah, nyata di Rasul. Di kita bukan kuasa tapi qadirun. Dikuasakan. Tempat tegaknya di otak, tulang dan urat. Otak kuasa berpikir, tulang kuasa berdiri, urat kuasa bergerak. Itulah yang aku berikan kepada mereka yang gaib tadi. Ya kekuasaan, Pak. Ada tidak kita bagikan kekuasaan kita kepada orang? Ya kuasa berpikir, kuasa berdiri, kuasa bergerak. Ada, Pak. Contohnya kan contoh. Berdasarkan penelusuran pemikiran oleh Pak Abu, dia mendapatkan banyak hal daripada Allah dan Rasul. Dia bagikan melalui video-video malam ini. Itu sudah saya bagikan, Pak. Tidak mungkin yang saya sampaikan ini saya dapat sendiri. Pasti dikasih oleh yang punya. Akhirnya saya bagikan. Apakah semuanya saya berikan? Tidak juga. Karena ada beberapa
hal yang belum boleh disampaikan juga gitu. Takutnya nanti itu kalau disampaikan nanti blank atau Pak. Gitu, itu satu di antara contoh. Kodrat kan. Kemudian irodat di Allah, nyata di Rasul. Di situ bukan irodat, tapi maridun. Jadi irodat itu artinya berkehendak. Nyata di Rasul, di situ maridun. Tempat tegaknya di daging, kulit, bulu atau roma. Daging, kulit, bulu atau roma. Membungkus otak, tulang dan urat. Berbentuklah kita. Nah, apa yang kita kehendaki? Supaya orang tahu, supaya orang mengerti tentang Allah dan Rasul dan dirinya. Dibagikan Abu Fikri, udah ya Allah. Dibagikan Abu Fikri, sudah ya Rasulullah. Kapan? Ya malam ini. Nah, kemudian ilmu di Allah nyata di Rasul. Allah itu tahu. Pengetahuan itu nyata di Rasul. Di kita ada juga, tapi bukan ilmu, alimun. Tempat tegaknya di hati. Alimun itu sebenarnya nama roh itu. Satu di antara sekian nama roh. Ada dia tahu, ada. Dibagi tak? Dibagi. Kalau seandainya Abu Fikir tidak engkau bagikan kepada mereka, orang-orang dekat kamu, tunggu nanti aku kekam dengan kekang api neraka. Diancam. Makanya dibagikan. Itu contoh yang paling dominan untuk malam ini. Artinya pengetahuan Allah Rasul. Dan hayat di Allah nyata di Rasul. Di kita hayun, tempat tegaknya di jantung. Apakah Abu Fikri menyampaikan ini dalam kondisi mati atau hidup? Lagi hidup saya, Pak. Ya kalau udah hidup dah mungkin bisa ngomong, Pak. Berarti real adanya. Benar saya bagikan ini. Sami' di Allah, nyata di Rasul, di kita sami'un. Tempat tegaknya di telinga, mendengar. Apa yang saya dengar dalam batin saya, dalam rasa diri saya, dalam dunia pemikiran saya, suatu menyelami alam pikir, saya dapat, saya bagikan. Sampai orang berkata, Pak Abu dari mana dapat itu? Di Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Jadi saya katakan, Quran dan hadis itulah dasar berpikir. Dia adalah dalil. Nah, dalil itu artinya adalah mengantarkan kita kepada logika berpikir. Jadi agama itu adalah akal. Kalau tidak sesuai dengan akal, bukan agama. Makanya segala sesuatu yang terjadi dalam agama tidak bisa kita katakan, lah kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Lah kalau Allah berkehendak pasti terjadi, tidak perlu kita diajak ngomong lagi. Silakan Allah berbicara sendiri. Ternyata Allah ngajak kita ngomong, Rasul ngajak kita ngomong. Berdiskusi, berarti apa yang dikatakan Allah, dikatakan Rasul, sesuai dengan akal fikir kita. Makanya agama itu wajib diakal fikirkan. Udah dibagi, udah. Nah, itu. Kemudian basyir di Allah, nyata di Rasul. Dikata basyirun, tempat tegaknya di mata. Ada kelihatan. Aduh. Real nampaknya. Tidak terlihat dalam rasa. Diceritakan. Kok bisa diceritakan? Dia kan gaib. Nah, suara kata gerak kita yang kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, itu hanya simbol, Pak. Hanya simbol. Nah, ini nanti akan kita uraikan dalam bentuk momentum cerita sholat. Nanti ada cerita itu. Kemudian kalam di Allah, nyata di Rasul. Di kita mutakalimun, tempat tegaknya di lidah. Itu real. Jadi apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita dapat dalam bentuk yang gaib, kita sampaikan kepada saudara kita. Kalau tidak ada lidah, tidak bisa nyampaikan. Kecuali dengan tulisan, kecuali dengan kode. Tetap simbol juga. Tapi akan lebih praktis adalah dengan lisan, dengan perkataan. Pertanyaannya, apakah sudah saya bagikan, Pak?
Itulah yang dimaksud dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian rezeki yang kami berikan kepada dia sudah dia bagikan kepada orang lain. Paham, Pak? Masalah rezeki. Jadi yang kita raih pada malam hari ini itu dibanding dengan emas, perak, mutiara, uang, tidak sebanding. Kenapa? Ini berlaku hari ini di saat uang, emas, perak, mutiara ada, dan berlaku di saat uang, emas, perak tidak ada lagi. Ya, kalau kita sudah keluar dari dunia, masuk pada alam kematian namanya, yang berlaku apa? Pemahaman. Nah, waktu mati nanti ini berlaku, waktu hidup itu tetap berlaku. Dialah yang mengontrol kita, memegang uang, memegang emas, perak, dan mutiara serta harta. Gitu. Maka kajian ilmu hikmah ini tidak sebanding dengan isi langit, isi bumi, isi segala-galanya. Artinya mahal. Jadi jangan heran kalau ada orang yang wah cocok. Jangan heran kalau orang tidak cocok. Karena barang ini mahal. Yang cocok itu berarti dia bisa beli. Dengan apa? Dengan keikhlasannya. Yang tidak cocok itu bukan dia tidak mau, akal pikirnya belum sampai, belum diizinkan untuk sampai ke situ. Maka beruntunglah kita yang sudah diberikan oleh Allah kesempatan untuk menjelajah alam fikir dalam rasa batin kita masing-masing. Dan kita mengiyakan berdasarkan fakta. Itu. Kemudian suara kata gerak adalah simbol. Nah, sekarang pertanyaannya, yang sholat siapa tadi, Pak? Di mana dia sholat, Pak? Di dalam rumah Allah. Artinya di dalam hati. Betul, Pak? Nah. Sewaktu dia berdiri, dia ruku, itu dalam sujud duduk, sewaktu dia mengatakan Allah Akbar sampai salam, yang di hati itu, apakah itu yang disebutnya? Tidak, Pak. Dia hanya merasakan. Merasa berdiri, merasa ruku, merasa i'tidal, merasa sujud. Merasakan sesuatu yang tidak bisa diucapkan kecuali yang terdengar oleh orang. Contoh, Allahu Akbar. Apa artinya, Pak? Allah Maha Besar. Ucapannya Allahu Akbar. Sebenarnya ada yang dia rasakan, Pak. Ada yang dia rasakan. Nah, rasa itu dia munculkan bentuk kalimat Allahu Akbar. Masih berat, Pak Bu. Oke. Pak Charlie bertukang. Pakai sendal. Tiba-tiba ada paku di papan. Pak Charlie tidak sadar, terpijaklah paku itu. Padahal pakai sendal, Pak. Tembus. Kena. Lisan Bapak ngomong apa? Aduh. Nah, pertanyaannya, apakah sama aduh dengan yang Bapak rasakan? Apa yang Bapak rasakan? Sakit. Sakit, Pak ya? Nah, jadi aduh Bapak tadi adalah simbol pada rasa sakit Bapak. Jadi apa yang Bapak ucapkan itu sebenarnya adalah simbol pada rasa sakit. Bisa ditangkap, Pak? Jadi Allahu Akbar yang Bapak katakan waktu sholat itu adalah simbol daripada rasa pengalaman batin Bapak seketika Bapak melihat Allah, tidak nyata Allah, tapi nyata akbar. Tidak nyata akbar terasa pada diri Bapak yang mengatakan kata itu. Di satu poin itu aja. Itu sementara. Tapi kalau tertusuk paku tadi cepat, Pak ya, paham, Pak? Sakit kan? Lalu apa hubungan sakit dengan aduh, Pak Wel? Beliau tertusuk paku, sakit kata beliau kan? Lalu kenapa ngomong aduh? Berarti aduh adalah simbol dari rasa sakit.
Oleh karena itu simbol rasa sakit, orang Inggris pasti ngomongnya bukan aduh, Pak. Coba Pak tengok dalam Google. Aduh dalam bahasa Inggris apa, Pak? Jadi kita menganalogikan itu tuh biar kita tidak mengartikan monoton. Kita yang orang Indonesia, orang Inggris kan lain lagi. Apa, Pak? Aduh dalam bahasa Inggris apa? Oh. Nah, jangan dipersoalkan. Seketika orang ceramah, seketika dia tertusuk paku, dia menyatakan rasanya, dia mengatakan tidak, aduh. Itu berarti wawasan kita baru wawasan Indonesia. Kalau sudah masuk, oh iya itu Inggris, versi Inggris begitu. Begitu juga Allahu Akbar sebenarnya, Pak. Versi Arab Allahu Akbar. Adakah versi Indonesia? Aduh. Adakah versi orang tidak bisa bersuara berkata orang bisu? Aduh. Artinya sebegitu luasnya pemahaman agama itu. Tidak tersekat dengan satu pemahaman. Kalau Allahu Akbar versi Arab, Pak ya? Versi Indonesia? Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Versi Inggris? Allah the Almighty. Beda, Pak ya? Semua yang disebut kalau orang Inggris, orang Arab, orang Indonesia, bahkan Allah. orang yang tidak bersuara, tidak berkata karena dia bisu, tentu tidak Allah Akbar, tidak Allah Maha Besar, pasti ada, Pak. Karena yang sholat itu kan hanya orang yang tidak bisu aja, orang bisu juga harus sholat. Nah, begitulah cara kita menyelami ilmu ketuhanan, ilmu kerasulan, ilmu gaib ini. Tidak bisa kita hanya menurut kata guru kita, kata kelompok kita, kata bangsa kita. Karena semua yang kita dengar, semua yang kita lihat dari perbuatan orang beragama itu hanya simbol, Pak. Makanya kata Allah dan Rasul, hendaklah kamu itu concern seketika mengatakan Allahu Akbar. Allah yang disebut jatuh pada akbar. Terasa oleh siapa? Yang menyebutkannya. Berarti Allah itu nyata pada siapa? Pada akbar. Terasa. Makanya aku ucapkan itu. Orang Arab ngomong itu, orang Indonesia lain lagi. Tapi demi keseragaman, nak Cina, nak Indonesia, nak Amerika, tetaplah Allahu Akbar. Nah, untuk pengajian kita malam ini, suara kata tindakan itu hanya simbol. Yang dikehendaki oleh Allah bukan simbol, Pak, tapi kesejatian pada simbol yang kita rasakan. Maka sholat itu kalau tidak ada rasa, tidak ada kesadaran, nonsen. Karena kita mengandalkan gerak, kata, suara. Segala orang mengatakan, wah Pak Cadi itu alim orangnya, Pak Wel itu alim orangnya. Kalau sholat di masjid 5 waktu, azan pula. Semua yang dilihat oleh orang, didengar oleh orang, dirasakan oleh orang tentang fisik kita, itu simbol kan. Tapi apakah yang dia katakan, yang disuarakan, yang dia gerakkan itu bersumber dari suatu rasa? Allahu a'lam. Banyak orang jadi imam itu justru sibuk menghalus-haluskan suara, mengindah-indahkan suara biar mantap didengar orang. Padahal pada saat itu bukan itu kerja dia mesti. Kan berat jadi imam, Pak. Makanya kalau jadi imam, sebutlah, katakanlah sesuatu yang kita rasakan. Seperti persik kita. Pak Abu kalau disuarakan di lagu-lagu, kalau kita mampu silakan, tidak perlu ada salah. Tapi jangan fokus ke situ. Karena Allah tidak melihat itu. Allah melihat apa yang dalam dada kita itu. Maka saya masukkan di sini hasil pembicaraan kita malam tadi. Apa kata kita, Pak? Kata Pak Charlie, apakah memakai pakaian ihram itu harus? Karena berdasarkan cerita orang dulu, kata orang seberang, Pak, kamu itu dulu telanjang bulat tawaf di Ka'bah. Nah sekarang itulah pakai ihram, tapi dengan catatan tidak boleh pakai kolor.
dan tidak boleh pakai yang berjahit. Ada benarnya? Mungkin ada benarnya. Tapi karena kita ada pemahaman, tidak mungkinlah telanjang bulat. Kenapa? Karena Islam itu ada batas aurat. Di atas pusat dan di bawah itu. Artinya, telanjang bulat itu tidak benar. Yang benar adalah pakaian ihram. Timbul pertanyaan, konon kabarnya tidak boleh yang berjahit, Pak Abu. Maka kita logikakan, pakaian ihram itu panjang. Berarti ada kain dengan kain yang lain dihubungkan. Walaupun tidak bentuk jahitan, tapi dalam bentuk tenun. Secara hakikat sama. Mungkin masih susah kita memahami. Maka kita arahkan ke perempuan. Ternyata kata Pak Wel, perempuan itu berjahit kalau bajunya. Kenapa tidak dipersoalkan? Nah, disinilah kita baru bisa melihat. Yang Allah lihat itu bukan baju, bukan pakaian ihram lanang. Tetapi bagaimana hati itu diihramkan, disucikan saat itu. Nak lanang dia, nak tino dia, nak berjahit, nak berjahit, bagi Allah itu sama. Yang dia itu adalah hati. Innallaha la yanzuru suwarikum wa amalikum walakinna yanzuru ma fi qulubikum. Allah tidak nengok gaya kamu, perbuatan kamu. Yang Allah lihat itu isi hatimu itu. Adakah dia ihram? Adakah dia mensucikan dirinya saat itu? Kan pada waktu itu Pak Charlie kan tidak boleh membunuh, tidak boleh bunuh binatang, tidak boleh cabut-cabut bulu, macam-macam itu, tidak boleh ngomong yang aneh-aneh. Itu adalah simbol perintah ihram lah itu. Nah, dari sini kita dapat kesimpulan orang itu beragama atau tidak akan terlihat dari suara, kata, dan perbuatannya. Apapun ceritanya setinggi langit, kalau perbuatannya tidak mencerminkan kebenaran agama, sudah bisa kita nilai. Berarti omong-omong. Nah, di kita ini tidak boleh lagi omong-omong, real. Maka belajarlah kita untuk berusaha mencapai agama itu secara batiniah, disimbolkan secara zahiriyah. Gitu Pak Candi. Oke.